Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kesempatan kali ini ya. Kita sudah lama tidak update ya. Ini terkait dengan panduan-panduan seputar Dapodik. Kita sudah lama tidak update ya, lama sekali gitu. Eh, tapi jangan khawatir ya. Sekarang kita akan ini membahas kembali terkait dengan seputar panduan-panduan ya. Karena ini juga merupakan semangat kami ya untuk membuat panduan ini karena dari ini permintaan dari teman-teman sendiri ya. Kalau tidak seperti itu ya maka kita juga untuk melanjutkan memberikan panduan-panduan itu seakan-akan kurang semangat ya kalau tidak didukung. Maka dari itu ya kita harap agar terus dukung channel ini untuk memberikan informasi-informasi terbaik ke depannya terkait dengan aplikasi Dapodik maupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Baik, oke, langsung saja untuk kali ini kita akan membahas ini terkait dengan sistem atau aplikasi yang berkaitan dengan satuan pendidikan anak usia dini. Oke. Karena untuk saat ini kita untuk 1 bulan ini kita harus melakukan pelaporan ya terkait dengan bantuan yang sudah kita terima di beberapa bulan yang lalu. Saat ini kita sudah dimintai untuk melaporkan ya, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terima, yaitu kaitannya dengan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan gitu, oke, BOP ya. Terus apa yang harus kita pertanggungjawabkan sekarang? Kita setelah melakukan pembelanjaan dari awal ya, maka setelah kita melaksanakan pembelanjaan tersebut, kita harus melakukan pelaporan ya. Pelaporan bukan hanya untuk laporan fisik, tapi kita saat ini kita harus melakukan pelaporan secara virtual ya, secara online ya, yang nanti hasilnya juga langsung diketahui oleh pihak pusat. Oke. Baik, langsung saja apa yang harus kita siapkan untuk melakukan penginputan pelaporan kita. Pertama yang harus kita siapkan itu, ini kita coba siapkan dulu. Yang harus kita siapkan pertama adalah RAKS kita ya. RAKS kita coba kita siapkan dulu ini. Karena sebelum kita melakukan pelaporan di aplikasi BOP Salur ya, kita harus ini menyiapkan arkasnya ya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah RAKS-nya ya. Oke, langsung saja saat ini kita langsung, karena ini sudah RAKS-nya sudah terbuka, kita langsung ini buka linknya, kita tambah di sini. Pertama kita harus buka ini ya, brosurnya itu sudah disiapkan baik itu melalui laptop atau handphone ya. Langsung buka, baik itu pakai Google Chrome atau Opera Mini, itu silakan, tergantung kemauannya atau kesukaannya teman-teman semuanya. Oke, saat ini kita di sini saya pakai ini Opera Mini. Langsung kita ini tambah ya. Kita buka lagi di ini, langsung kita ketik
BOP Salur. Ini sudah muncul di sini, kita langsung buka BOP Salur. Setelah muncul seperti ini, kita pilih ini yang paling atas sudah ya. BOP Salur SSO Dapodik. Nah, kita di sini sudah masuk ke bagian ini, disuruh masukkan akun ya. Jadi di sini username-nya memakai akun yang digunakan untuk masuk ke Dapodiknya, termasuk dengan passwordnya di sini ya, seperti itu. Oke, karena ini sudah punya saya sudah masuk, ini kita langsung masuk saja, sudah tersimpan. Wah, error. Jadi jika terjadi seperti ini bagi teman-teman semuanya, error, terjadi kesalahan ya, tahap pengiriman tidak lengkap, silakan ulangi. Kalau terjadi seperti ini, kemungkinan itu kita tidak perlu panik. Karena apa? Karena halaman yang kita buka di sini itu kelamaan ya, terlalu lama. Jadi kalau mau buka SSO ya terkait dengan ini di BOP Salur, kalau kita sudah buka di bagian login itu ya, itu jangan terlalu lama. Oke, kita coba kita refresh. Ini tidak bisa, langsung kita kembali ke awal. Oke, kita tambah lagi. Nah, ini sudah masuk ya. Jika sudah muncul seperti ini, pastikan kita itu sudah ini tadi arkasnya sudah ya, RAKS-nya sudah kita siapkan ini. Jadi pertama setelah masuk ke bagian ini, teman-teman harus ini pilih di bagian ini, pilih cut off ya. Cut off-nya di sini harus kita masuk ke ini, ke 2022 tahap 1 seperti ini. Kemudian submit. Kalau sudah disimpan seperti itu ya, baru kita masuk ke ini, cari bagian perencanaan ya. Ini kalau menggunakan laptop ya. Tapi kalau menggunakan handphone beda lagi. Itu biasanya ya, di handphone di layarnya itu di atas, di pojok kiri atas ini ada tanda seperti ini, garis 3 ini diklik, maka itu muncul. Nanti tinggal pilih, ada pilihan di bagian perencanaan. Jadi pertama yang harus kita lakukan dalam ini pelaporan di BOP Salur, kita harus masuk ke bagian perencanaan dulu, input perencanaan. Kemudian setelah nyampe di sini, ini kita cek semuanya seperti yang ada di arkasnya, kita input secara manual itu ya. Jadi kita input dulu semua yang ada di arkas ya, sebelum kita melakukan pelaporan. Kita inputkan RAKS-nya itu selama 1 tahun full ya. Misalnya di sini, ini coba saya contohkan gitu ya. Ini di pertama ya, pertama saya ini di bagian penerimaan peserta didik baru ya. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB ya. Pengadaan formulir siswa baru, ini ada 23 lembar ya. Harga satuannya sekian, terus totalnya sekian. Kita cek coba di RAKS. Ini RAKS-nya kita, ini sudah ini ya. Poin yang pertama ini pengadaan formulir pendaftaran siswa baru ya, 23 lembar ini. Harga satuannya 1.500 ya. Terus totalnya 34.500. Nah, seperti itu. Nah, ini. Semua ya, ini dari atas sampai ke bawah itu di entry satu-satu. Seperti ini. Karena ini kemarin sudah saya lembur ya, sudah saya isi sampai ini halaman ke-11 terakhir, ini sudah di bagian PMTAS ya.
PMTAS ini di bagian yang ke bulan Desember. Kita coba cek ya, kita lanjut. Nah ini PMT Desember 2022 53 kali ini 1000 ya, totalnya 530. Kita coba cek di sini. PMT ya, PMT Desember 2022 nih, 53 anak 10.005 itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ya, kita akan melanjutkan karena ini yang di atas ini sudah ya, sudah saya isi, sudah saya entry dari kemarin. Sekarang tinggal ini, tinggal di bagian honor ya, belum kita masukkan. Di sini kita perhatikan dulu. Di sini karena ini pagu 1 tahun ya, kita terimanya seperti ini. Kemudian nilai salurnya itu hanya senilai ini 17 sekian ya, 17 juta sekian. Karena ini masih 56%. Jadi perencanaan sampai saat ini masih ini 25.800.000 seperti itu. Jadi masih ada sisa ya. Di sini sisa dana untuk direncanakan. Ini sisanya masih 6 juta. Karena yang 6 juta ini masih belum saya masukkan di bagian perencanaan karena memang sengaja untuk memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana cara untuk menginput di bagian BUP Salur untuk tahun ajaran untuk tahun anggaran 2022 ini. Oke, kita coba cek lagi di sini sisanya. Kalau tersisa berapa ini? Nah, ini sisanya untuk honor ini sebanyak ini ya. 6 juta ya, 6 juta rupiah. Maka yang tersisa yang belum saya entry di sini hanya ini, bagian honor saja. Jadi sisa yang belum saya entry itu senilai 6 juta. Oke, langsung saja kita langsung eksekusi ya. Kita akan langsung berikan caranya bagaimana untuk mengisinya. Oke. Pertama kita ini kalau kita sudah pakai file RAKS-nya, jadi kita tidak perlu ngetik di BOP Salurnya, tinggal copy paste saja. Seperti ini, copy. Di sini kini kan masuk ke bagian pembayaran honor. Jadi pertama harus di bagian jenis komponen. Di sini kita harus pilih ini pembayaran honor. Itu kalau honor itu kan ini kan sekarang saya sudah di bagian honor. Misalnya teman-teman itu masih di bagian atas, di bagian penerimaan siswa baru. Jadi ya harus pilih di sini sesuai dengan di RAKS-nya di bagian poinnya, poin ke-1, poin kedua, pojok baca itu ya tergantung kondisinya teman-teman saat ini untuk melaksanakan penginputan BUP Salurnya. Karena sekarang saya sudah tinggal di bagian honor, kita akan coba seperti ini. Setelah honor di sini honornya untuk apa? Pembayaran honor guru. Di sini pembayaran honor penjaga sekolah. Itu kalau kita di RAKS-nya ada penjaga sekolah atau pegawai kebersihan. Ada lagi ini pembayaran honor tenaga administrasi. Misalnya kalau di RAKS-nya itu kemarin memberikan memasukkan honor-honornya ini. Karena di sini saya tidak memasukkan ini pembayaran honor tenaga administrasi karena memang di lembaga kami belum ada tenaga administrasinya. Juga pembayaran honor penjaga sekolah atau pegawai kebersihan di lembaga kami juga belum ada tenaga pegawai kebersihannya. Yang ada itu kita sebagai pengelola, sebagai kepala sekolah sekaligus kita itu juga menjadi penjaga seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke bagian pembayaran honor. Kita hanya menganggarkan honor pendidiknya saja. Terus barang atau jasa yang dibelanjakan. Di sini
lihat di bagian ini. Kita copy di bagian ini kode rekeningnya yang 10.1.1. Ini kita copy ya, kita copy. Jadi tidak perlu ngetik lagi kalau kita itu menyiapkan file arkasnya. Tapi kalau kita hanya menyiapkan print outnya saja untuk arkasnya, kita masih ngetiknya itu membuat pekerjaan kita agak lama itu ya. Tapi intinya sama saja, pekerjaannya itu sama, tapi hanya memperlambat waktu saja. Oke, kita lanjut di sini. Ini sudah honor guru bulan Januari ya. Di sini totalnya 4 ya, 4 orang ya, 4 orang bekerja, 1, 2, 5. Di sini kita langsung isi 4 orang ya. Totalnya berapa? 125.000. Seperti itu. Simpan. Nah, kita cek apakah ini sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk di bagian terakhir itu ya. Usahakan biar teman-teman itu tidak kebingungan nanti inputnya itu jangan diloncat-loncat ya. Harus diurut. Misalnya seperti ini. Ini dari ini langsung ngisi yang di bawah itu misalnya. Nanti teman-teman bingung sendiri nanti karena hasilnya nanti acak-acakan juga ya. Hasilnya di sini acak-acakan juga karena di sini ini sudah urut punya saya. Coba ini di PMT ya, coba. Nah, ini sudah urut kan. PMT Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, itu ya. Juli, Agustus, September, kemudian Oktober, November, Desember. Nah, itu urut. Tapi kalau nanti diacak, nanti di bagian pelaporannya, di sini masih perencanaan ya. Kita masih mengisi ini di bagian perencanaan. Nanti setelah mengisi di laporan itu takutnya nanti kebingungan teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Ke tahap berikutnya. Terus ini di bagian ini masih di honor guru. Kita langsung kembali ke ini. Kita copy, masukkan kembali. Di sini jumlahnya 4 orang sama. Jadi lebih enak seperti ini. Diisi satu persatu agar nanti lebih mudah ya untuk teman-teman. Kalau kemarin saya pernah juga buat untuk tutorialnya BOP Salur ini. Di tahun yang sebelumnya kita pakai gelondongan, tapi kalau saat ini pakai gelondongan karena ini dari tahapnya ini berbeda. Misalnya kita di bagian honor, oke sudah kita jadikan satu, totalnya 6 juta misalnya. Tapi dalam waktu pelaksanaannya itu nanti ini berbeda. Ada di tahap 1 6 bulan, terus ada di tahap 2 6 bulan. Jadi biar terinci, maka lebih baiknya itu kita input sesuai dengan yang ada IRAKS-nya aja, agar nanti kalau ada suatu saat kalau ada masalah misalnya tidak terlalu ribet untuk menyikapi hal ini. Kan apa? Dari IRAKS yang sudah disiapkan di lembaga dengan laporan yang sudah masuk di BOP Salur itu tidak berbeda seperti itu. Oke, kita sambil lanjut saja ini biar selesai karena tinggal ini saja ya. Jadi untuk teman-teman begini ya caranya untuk menginput ini di BOP Salur. Nah, ini berkurang ya, sudah. Kalau tadi itu 6 juta, ini sudah 4.500.000. Oke, kita lanjut saja.
Langsung ke bulan berikutnya, ini bulan Mei sudah ya, kita sudah di bulan Mei. Bulan Mei, kemudian kita masukkan 4 orang, 125. Oke, ini sudah tinggal 3.500.000. Jadi untuk mempercepat pekerjaan kita lebih enak itu kita siapkan filenya ya, file RAKS-nya. Jika tidak mau melakukan penginputan melalui laptop, misalnya pakai handphone juga bisa, tapi cuma perbedaannya itu kalau pakai handphone agak sedikit bingung karena tulisannya agak bertumpuk gitu ya. Tidak, maksudnya tidak muncul langsung satu halaman seperti ini, tidak ya. Agak bertumpuk, tulisannya juga eh, agak panjang ke bawah gitu ya. Coba dilihat aja nanti teman-teman. Kalau misalnya dicoba, kalau enak pakai handphone juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau saya lebih enak, karena apa? Karena kita juga kalau pakai laptop itu ini ya, arkasnya ini RAKS-nya tinggal buka, tinggal copy gitu ya, seperti itu. Tapi kalau handphone kan ya bisa juga sebenarnya gitu ya, tapi agak tergantung dari kemampuan kita lah gitu ya. Tergantung dari kemampuan kita untuk mengoperasikan handphone kita dan trik kita untuk melakukan uh, pembiasaan ya untuk teman-teman semuanya. Kalau memang sudah terbiasa pakai buka Excelnya juga pakai bukanya pakai browsernya juga di handphone juga bisa gitu. Tapi kalau saya kurang, ya bisanya bisa, tapi lebih enak itu ya, lebih enak pakai laptop, tidak enjoy gitu ya. Jadi tampilan semuanya itu ada, jadi tidak bingung, tidak perlu nyari-nyari itu kan ya. Ini di sini karena di bagian honor ini cuma sedikit, tapi kalau ini di bagian Di bagian sarana ini banyak itemnya, ini di jenis penggunanya. Ini banyak ya. Karena kalau sudah panjang seperti ini di handphone nanti kepotong-potong, ini nyampe sini sudah ada di bawahnya. Jadi agak panjang ke bawah gitu. Nah, seperti itu bedanya di sana cuma ya. Oke, kita langsung saja, ini tinggal bulan berapa ini. Dulu kita cek. Takut salah ya. Bulan Agustus sudah ya. Kita tinggal 1.500.000. Oke, sudah tinggal sedikit lagi. Pokoknya sampai ini selesai. Usahakan kalau memang mau triknya ya, kalau memang teman-teman itu mau cepet itu entry-nya, usahakan meskipun pakai laptop pakai mouse ya, pakai mouse. Kenapa? Kalau mouse itu bisa ke atas ke bawah itu langsung lompat itu langsung nyampe. Tapi kalau pakai mouse-nya yang ada di laptop itu kadang kaku, mencetnya itu lompat gitu ya, keliru itu ya.
Ini tinggal berapa? 500.000. Oke. Sudah hampir, sudah di ujung-ujung ini, di penghujung, tinggal satu item. Nah, di sini sisa dana untuk direncanakan sudah 0. Ini sudah sama 31.800, terus perencanaan sampai saat ini sudah ini 100% ya. Tinggal nilai salurnya. Nilai salurnya ini yang tahap 2 belum itu ya. Oke. Setelah ini, setelah 100% kita membuat perencanaan, maka kita nanti masuk ke bagian ini, pelaporan. Maka dari itu kita langsung setelah buka ini, klik di bagian laporan, kita input laporannya seperti itu. Oke, kita coba cek di sini di bagian input perencanaan, rekapitulasi perencanaan. Oke, kita cek rekapnya dulu. Nah, ini ya. Ini rekapnya seperti ini. Penerimaan peserta didik baru 22. Nah, ini ya. Sudah oke. Sudah oke berarti. Kita cek lagi. Pojok baca 16200. Terus kegiatan pembelajaran 6.970.500 oke. Terus di bagian pelaksanaan administrasi di sini 7.157.500. Ini saya baca di RAKS ya. Kalau di layar ini sudah hasil yang sudah di entry. Terus di selanjutnya ini di bagian pengembangan profesi. Pengembangan profesi ini 800. Oke, sudah. Terus di pemeliharaan sarana 2,304 ribu. Oke, sudah oke. Di penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan gizi di sini 6.730.500. 6.730. Oke, betul. Terus ini yang terakhir yang kita entry barusan ya. Ini pembayaran honor ini sekitar berapa? Sejumlah 6 juta rupiah. Oke. Berarti ada 10 item ini ya, dari penerimaan siswa baru sampai honor. Oke. Terus kemudian setelah kita sudah benar di sini ya, sudah benar di rekapnya, kemudian kita langsung masuk ke bagian laporan. Setelah itu kita input laporannya. Nah, ini ya. Nah, di sini kalau sudah nyampe di sini, ini tinggal kita melaporkan dari hasil kegiatan kita, itu kan ya. Ini pelaporan bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dilakukan 100% sesuai dengan pagu 1 tahun. Oke, kalau sudah perencanaan sudah diisi semua 100%, baru kita itu masuk ke bagian tahap penginputan di bagian laporannya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu terkait dengan ini pengintrian ya, penginputan perencanaan ini perencanaan yang ada di BOP Salur. Oke. Untuk tahap selanjutnya di bagian pelaporan nanti kita akan buat lagi ya untuk ini panduannya di video selanjutnya.
Jangan lupa di like ya, komen serta di subscribe dan juga di share ke teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman kita yang membutuhkan panduan ini. Oke, itu dari saya. Akhiron wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semuanya ini. Dan apapun yang telah kita lakukan, baik yang sudah membantu memberikan informasi ini kepada yang lain, mudah-mudahan dicatat dengan amal kebaikan dan diberikan ganti yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya teman-teman dan juga atas partisipasinya, telah memberikan subscribe-nya dan juga telah maksudnya mempercayakan kepada kami untuk selalu memberikan informasi terkait dengan sistem atau aplikasi pendidikan anak usia dini atau yang lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.